Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 4 Maret 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Menjelang bebasnya Angelina Sondag dari Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta, orang tua Angie, Prof. Lucky Sondag, lebih banyak berada di Jakarta. Warga sekitar kediaman Prof. Lucky Sondag di Kelurahan Batu, Kota Lingkungan 3, Manado mengatakan sudah 3 bulan belakangan tidak melihat keberadaan Prof. Lucky Sondag dan istri. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Manado, Fernando Lumowa, yang akan menyampaikan laporannya. Silakan, Fernando. Baik, terima kasih rekan Mei. Perlu kami laporkan bahwa kemarin Angelina Sondag terdakwa kasus korupsi Wisma Atlet Palembang dibebas dari Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta. Dan kami melakukan pemantauan di kediaman orang tua Angie yang ada di Kelurahan Batu Kota Lingkungan 3, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dan dari hasil pantauan kami, rumah tersebut kosong karena 2 gerbang utama yang ada itu dikunci atau digembok dari luar. Dan dari hasil wawancara, hasil perbincangan kami dengan warga sekitar bahwa memang rumah itu akhir-akhir ini memang sering kosong. Dan menurut warga sekitar kurang lebih 3 bulan terakhir, Prof. Lucky Sondag atau ayah dari Angelina Sondag tidak pernah lagi kelihatan. Biasanya Prof. Lucky dan istri jika ada di Manado, pasti selalu berkumpul bersama dengan jemaat gereja di mana dia beribadah. Dan menurut penuturan warga, sejak Angie menjalani masa hukumannya yang dimulai sejak tahun 2012, Prof. Lucky Sondag dan keluarga memang lebih banyak berada di Jakarta, sering bolak-balik Jakarta, tetapi paling banyak memang di Jakarta. Dan menurut pengakuan warga, akhir-akhir ini memang keluarga tersebut sudah kurang berinteraksi dengan warga sekitar. Menurut mereka mungkin karena keluarga fokus untuk mendampingi Angie yang tengah menjalani masa hukuman di Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta. Dan perlu kami tambahkan bahwa setelah bebas kemarin, Angelina Sondag selain melakukan ziarah juga turut melaksanakan ibadah syukur bersama dengan keluarga besar Sondag di apartemen mereka di Jakarta. Dan dari informasi yang kami peroleh dari Prof. Lucky Sondag bahwa Angelina belum bisa kembali ke Manado karena dia masih berstatus belum bebas murni, dalam arti dia harus masih melakukan wajib lapor 2 minggu sekali. Dan dia baru bebas murni pada bulan Juni 2022. Diketahui bahwa Angie tersangkut kasus korupsi Wisma Atlet dan dia dihukum 10 tahun penjara dan masa hukumannya akan berakhir pada 27 Juni 2022. Demikian rekan Mei kami laporkan. Ya baik, terima kasih Fernando dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Politikus Angelina Sondag dikabarkan akan berlibur ke Bali bersama keluarga setelah bebas dari penjara atas kasus korupsi Wisma Atlet Palembang. Kabar tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Angelina Sondag, Hairudin, yang menyebut kliennya akan pergi ke Bali dalam waktu dekat. Untuk info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Warta Kota, Ari Pujiwaluyo, yang akan menyampaikan laporannya. Silakan, Ari. Ya, terima kasih rekan Mei. Berikut kami laporkan bahwa beredar informasi Angelina Sondag akan pergi berlibur bersama keluarganya ke Bali dalam waktu dekat. Ketika kami konfirmasi kepada Balai Permasyarakatan Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan bahwa sampai detik ini pihak Angelina Sondag belum memberikan surat perizinan untuk pergi berlibur ke luar kota atau ke Bali. Tapi ketika nantinya akan memberikan surat izin untuk bepergian keluar kota, pihak Bapas akan mengizinkannya. Menurut Kepala Balai Permasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan, Diki Dwi Diantoro, pihaknya bisa mengizinkan
untuk Angelina Sondang pergi berlibur bersama keluarganya ke Bali ataupun menyambangi orang tuanya yang berada di Manado, karena Ricky mengaku bahwa keberadaan orang tua dari Angelina Sondang ini berada di Manado. Dan alasan lain Ricky mengizinkan Angelina Sondang untuk pergi berlibur dan juga menemui orang tuanya karena memang itu adalah hal yang sangat krusial dalam hidupnya. Tak hanya pergi berlibur saja dan juga bertemu orang tua, tapi Ricky juga akan mengizinkan Angelina Sondang untuk menerima pekerjaan di luar kota karena setelah 10 tahun mendekam di penjara, bahwa Angelina Sondang ini seharusnya untuk kembali ke masyarakat dan juga berkegiatan dalam karirnya di Indonesia selama ini yang tertahan karena dia masuk penjara akibat kasus korupsi Wisma Atlet. Demikian rekan Mei saya laporkan. Ya baik, terima kasih Ari atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Mau pergi ke Bali, Anda disampaikan nggak minta izin? Ke depan mungkin. Okay. Untuk permohonan itu sampai saat ini belum, baru ada rencana kemarin ingin berlibur ke Bali, tapi sampai saat ini belum ada permohonan dari yang bersangkutan untuk mengajukan izin keluar kota. Karena untuk izin keluar kota memang harus mengajukan izin kepada kami pihak Bapas. Tapi masih diizinkan Pak nanti kalau kita lihat untuk kepentingannya apa dulu nantinya. Misal kalau nantinya nggak izin gimana Pak? Seperti apa sih Pak? Yap. Yang dibolehkan untuk keluar kota dan lain-lain itu? Untuk keluar kota memang diizinkan untuk keperluan keluarga, kemudian berobat, kemudian alasan bekerja itu diperbolehkan saat ini. Keperluan keluarganya misalnya kayak apa Pak? Ya, mungkin ketemu dengan keluarga bisa jadi Egy kan orang tuanya ada di Manado, itu bisa kita berikan izin karena dia bekerja. Lapor selama periode ditentukan. Jadi Egy wajib mengikuti bimbingan yang kita sudah tetapkan. Ketika dia masih dalam masa bimbingan, ketika dia ingin keluar kota maka dia tidak bisa keluar kota. Dia wajib mengikuti dulu bimbingan dari kita. Setelah bimbingannya selesai, misalnya tadi ada bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian, dia wajib ikut itu. Ketika dia sudah selesai mengikuti kewajiban itu, dia mau keluar kota, kita persilakan. Dan pasti yang utama adalah kewajiban dia untuk melakukan pembimbingan dulu yang itu harus diutamakan. Berarti diselesaikan dulu ya Pak? Betul. Sudah berapa tahap atau langkah untuk yang melakukan selesai kewajibannya dia? Gimana? Langkahnya dan berapa banyak tahapan? Yang pertama, Egy akan mengikuti tahapan 1/3 masa bimbingan, setengah, kemudian 2/3 masa bimbingan. Dan itu di tahapan-tahapan itu ada kegiatan-kegiatan yang harus dia ikuti yang sesuai dengan sudah ditetapkan oleh PK-nya. Apakah itu bimbingan kepribadian, kemandirian, nanti akan ditetapkan oleh PK-nya. Selama dalam masa CMB inilah bimbingan harus dia ikuti, dan itu harus dipatuhi oleh Egy. Taman Mini Indonesia Indah tengah direvitalisasi sejak Januari 2022 guna mendukung presidensi G20. Untuk merombak konsep yang ada, maka sedang dikaji terkait penutupan TMII untuk sementara waktu. Namun hingga saat ini TMII masih dibuka untuk pengunjung umum. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jakarta, Nur Indah Farah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Indah. Baik Mei dan rekan Tribun. Bisa disampaikan bahwa Taman Mini saat ini tengah mengalami revitalisasi untuk mendukung presidensi G20, di mana revitalisasi ini telah dimulai pada Januari 2022 atau sejak awal tahun ini, dan direncanakan rampung pada Oktober 2022 mendatang. Adapun hal ini tertuang dalam Perpres nomor 116 tahun 2021, di mana konsep yang diusung ini bernama Indonesia Opera, di mana nantinya Taman Mini sendiri bakal bertransformasi menjadi Ultimate Showcase of Indonesia, sehingga merombak konsep yang ada, dan nantinya Taman Mini ini 70%-nya terdiri dari ruang hijau dan 30%-nya terdiri dari bangunan seperti anjungan dan museum. Kemudian, hingga saat ini proses penutupan sementara masih tetap dikaji karena revitalisasi yang masih terus dilanjutkan. Kemudian hingga di saat ini bisa disampaikan bahwa Taman Mini masih dibuka untuk kunjungan umum, di mana para pengunjung hanya dapat melalui pintu 3 yang berada di dekat terowongan Ceger, sehingga nantinya ketika
pengunjung yang datang membeli tiket, kemudian akan diinformasikan oleh petugas bahwa beberapa bagian di dalam Taman Mini mengalami revitalisasi, sehingga hanya sedikit wahana atau museum dan anjungan rumah adat yang bisa dikunjungi. Sementara bagi anjungan-anjungan atau wahana atau unit rekreasi yang ada, bila ditutup dengan seng atau diberi penanda bahwa sedang adanya revitalisasi, maka tidak bisa dilalui ataupun tidak bisa dikunjungi. Seperti itu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Indah dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu. Di Nusa Tenggara Timur sendiri terdapat 15 organisasi bantuan hukum atau OBH yang memberikan layanan tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Kupang, Irfan Hoi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Irfan. Halo Mei. Baik, Mei dan Tribuners, bisa saya sampaikan berkaitan dengan organisasi bantuan hukum gratis yang diprogramkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2022 sendiri. Disampaikan dari Kepala Kantor Kanwil Kemenkumham Wilayah NTT, Ibu Dominika Jone. Dia menyampaikan bahwa 15 OBH, 15 organisasi bantuan hukum yang terdaftar di Kemenkumham ini merupakan organisasi yang sudah terverifikasi dari total 40 OBH yang sebelumnya mendaftar pada tahun 2021 lalu, yang kemudian diverifikasi oleh pihak Kemenkumham Kantor Wilayah NTT. Nantinya 15 OBH yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur ini memberikan bantuan hukum gratis bagi warga ataupun orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Nah, sementara untuk fokusnya sendiri, menurut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Ibu Dominika Jone, dia menyampaikan bahwa fokusnya pada masyarakat atau keluarga yang memang benar-benar kurang mampu, sehingga dia menyarankan bagi warga yang memang hendak ingin menggunakan jasa berkaitan dengan hukum ini bisa mengajukan ataukah bisa memberikan mengakses layanan bantuan hukum itu dengan membawa kartu tanda penduduk dan juga surat keterangan kurang mampu dari desa atau ke kelurahan. Nah, sementara dari OBH ini juga bisa memberikan bantuan hukum bagi warga binaan yang ada di lapas melalui surat keterangan ataukah surat pemberitahuan dari kepala lapas yang bersangkutan. Dia menurut Kepala Kantor Wilayah, dia menyampaikan bahwa sebenarnya 15 OBH ini memang masih sangat kurang, tetapi menurut verifikator, menurut orang yang memverifikasi berkas yang masuk ikut mendaftar, hanya terdapat 15 OBH yang melakukan yang lolos, yang dinyatakan lolos untuk bisa bekerja sama dan bisa memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Untuk itu dia berharap agar ke depannya OBH ataukah lembaga bantuan hukum yang ada di Nusa Tenggara Timur bisa lebih banyak lagi membantu ataukah mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah NTT agar memberikan pendampingan dan juga bantuan hukum bagi masyarakat, karena menurut dia anggaran yang disediakan oleh pemerintah juga diberikan kepada OBH yang berkaitan, sehingga OBH tidak perlu khawatir mengenai anggaran, karena anggaran itu yang pastinya akan diberikan kepada OBH yang bersedia ataukah mampu untuk bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham NTT sendiri. Sebagai informasi bahwa total anggaran sendiri untuk OBH ataukah yang ada di Kanwil Kemenkumham NTT sendiri sekitar 700-an juta untuk tahun anggaran 2022. Nantinya dari total anggaran ini kemudian dibagi ke 15 OBH itu. Dan untuk sistem pembayarannya sendiri, tiap kasus ataukah tiap tahapan akan dilakukan pembayaran oleh kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah NTT. Demikian, Mei.
Ya, terima kasih Irfan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Di verifikasi tahun berikutnya. Dan kita juga bersyukur karena gini, ada lembaga-lembaga bantuan hukum di NTT ini yang memang sama sekali tidak mendapatkan anggaran dari kami, tapi mereka juga bekerja sama dengan kami untuk menangani perkara-perkara pro bono. Itu ada juga. Jadi sekarang ini kan kami punya kebijakan di setiap UPT ini harus ada pos bakum. Jadi di setiap UPT pemasyarakatan itu ada kantor pos bakum, pos bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Nah, ini juga salah satu cara pendekatan-pendekatan untuk misalnya memastikan pelayanan kualitas itu baik atau tidak. Juga supaya menghindar tidak ada pungutan uang, benar-benar pertemuan berjalan dengan baik, kualitas pertemuan juga ada dan sebagainya. Itu juga dibuka pos bakum. Maka OBH yang terdaftar itu rata-rata ada pos bakum di kami. Di Timur hampir semua sudah ada. Di Kupang ini sudah ada Rutan Kupang sudah ada pos bakum. Jadi begitu tahanan masuk mereka langsung bisa dapat pelayanan dari kita. Itu pendekatan-pendekatan pelayanan. Kami juga berusaha untuk bagaimana makin banyak orang yang mendapatkan bantuan hukum secara gratis kerjasama dengan pemerintah daerah. Ada beberapa kabupaten sudah alokasikan dan melalui peraturan daerah pemberian bantuan hukum bagi orang tidak mampu di daerah. Miskinnya minta maaf, orang miskin di daerah. Pembayaran ke kami. Kebetulan di sini hadir saya punya kasubitnya, jadi dia tidak bisa bantu menjelaskan bagaimana tahapan pembayaran. Kami ingin ke depan jangan hanya persidangan lah. Penyidikan juga penting. Harusnya dari penyidikan itu sudah ada penasihat hukum. Nah, selama ini di permintaan pembayaran realisasi keuangan itu banyak pada tingkat persidangan. Juga di non litigasi, misalnya memberikan penjelasan hukum, menjadi mediator dan sebagainya, mediasi kasus dan sebagainya. Penuntutan 2 juta juga, di persidangan 3 juta, banding 1 juta, kasasi 1 juta, PK 1 juta. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kecelakaan beruntun terjadi di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis 3 Maret 2022. Kecelakaan ini melibatkan 3 unit mobil truk kuning, truk Isuzu putih, dan pick-up Panther. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Siti Bulkis, wartawan Banjarmasin Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Siti.
Halo, Siti. Halo? Iya, silakan Siti dengan laporan Anda. Iya, ya, baik. Kecelakaan beruntun pada Kamis 3 Maret 2021 sekitar pukul 8.30 terjadi di Jalan Ayani kilometer 25 atau Jalan Jurusan Plehari, Landasan Ulin, Liangganggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi dan keterangan dari pihak unit Lantas Polres Banjarbaru, kecelakaan beruntun tersebut melibatkan 3 unit mobil, yaitu truk Mitsubishi kuning yang dikemudikan oleh Bahrudin dan mobil truk Isuzu putih yang dikemudikan oleh Jaya Dinor dan mobil pick up Panther yang dikemudikan oleh Dian. Ketiga mobil tersebut datang dari arah Bundaran Liangganggang menuju ke arah Kabupaten Tanah Laut. Pada saat di jalur atau tepatnya di Jalan Ayani kilometer 25, tiba-tiba saja mobil truk Mitsubishi kuning yang dikemudikan oleh Bahrudin hendak mampir ke salah satu bengkel yang posisinya ada di sebelah kanan jalan. Kemudian dikarenakan saat itu kondisinya dalam kecepatan tinggi, mobil Mitsubishi putih mobil Isuzu putih yang ada tepat di belakangnya tidak dapat merem dan menabrak bagian belakang mobil truk kuning yang dikemudikan oleh Bahrudin. Dan secara spontanitas juga mobil yang ada di belakang mobil truk Isuzu putih yang dikemudikan oleh Jaya Dinor, yaitu mobil Panther yang dikemudikan oleh Dian, juga menabrak bagian belakang sebelah kiri. Pada saat kecelakaan tersebut, informasinya supir dari pick up Panther itu sempat terjepit, namun sempat juga menghindar ke sebelah kiri sehingga tidak mengalami luka yang cukup parah. Saat dievakuasi, supir dari pick up Panther itu hanya dibawa ke tukang pijat, dan untuk yang supir Isuzu putih itu lebih parah karena mengalami luka-luka sehingga harus dibawa atau dievakuasi ke RS Idaman Kota Banjarbaru. Berdasarkan informasi juga dari unit laka Polres Banjarbaru, di jalan tersebut atau tepatnya di tempat kejadian perkara itu memang semenjak jalan tersebut bagus atau sudah lancar diperbaiki, cenderung pengguna jalan baik itu mobil maupun sepeda motor selalu melintas dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan di sana juga tidak ada terpasang rambu kecepatan. Nah, untuk itu dari pihak unit laka Polres juga berharap untuk dipasang rambu-rambu di kawasan tersebut. Dan berdasarkan dari keterangan juga dari pihak warga sekitar, memang di kawasan tersebut memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena memang 1 bulan terakhir ini sejak diperbaiki memang lebih pengendara motor maupun mobil memang lebih cepat, terutama saat malam hari. Baik. Ya, baik. Terima kasih Siti Bulkis dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polres Sorongkota, Polda Papua Barat kembali menangkap seorang DPO pembunuhan korban bernama Kani Rumaf di sekitar wilayah Double O, Kota Sorong, Papua Barat pada Jumat 4 Maret. Kapolres Sorongkota, AKBP Johannes Kindangan mengatakan DPO yang telah ditangkap berinisial HR. HR ditangkap di Tidore, Maluku Utara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Safwan Ashari, wartawan Tribun Papua Barat yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Safwan. Ya, halo, selamat sore menjelang malam Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa terkait dengan informasi penangkapan DPO pembunuhan terhadap Kani Rumaf, salah satu pemuda yang bertikai pada saat kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah di sekitar wilayah Double O Kota Sorong sendiri. Sampai saat ini telah tertangkap seorang DPO yang berinisial HR, yang mana beliau DPO tersebut ditangkap sekitar kurang lebih tanggal 18 Februari kemarin. DPO tersebut ditangkap di wilayah Maluku Utara, dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kapolres Sorong Kota sendiri, beliau menjelaskan bahwa kronologis dari kejadian tersebut adalah HR ketika itu mengambil sebilah pisau dari dalam bar Double O Kota Sorong dan bergabung dengan sejumlah pelaku pembunuhan Kani Rumaf pada saat itu, dan sempat melakukan turut serta melakukan pembunuhan terhadap Kani Rumaf. Dan berdasarkan update terbaru data yang kami peroleh dari Kapolres Sorong Kota sendiri, tersangka yang telah ditangkap, tersangka khususnya untuk pembakaran Double O Sorong sendiri hingga saat ini berjumlah 12 orang, sementara tersangka pembunuhan hingga saat ini sudah bertambah menjadi 3 orang, sementara DPO sendiri untuk DPO pembakaran hingga sekarang masih tersisa 1 orang, sementara DPO pembunuhan itu sendiri masih tersisa 1 orang juga begitu. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kapolres Sorong Kota, tersangka yang berinisial HR ini dijerat dengan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 dan pasal 170 dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara begitu. Ya, baik, terima kasih Safwan Ashari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Sorong Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami sudah menangkap tersangka yang DPO yang sudah kami tangkap atas nama alias HR. DPO sudah tertangkap dengan kasus Double O. Jadi kasus ini sisa 2 lagi DPO, tinggal 1 lagi, tinggal 2, yang 1 pembakaran dan 1 yang pembunuhannya. Baik, mungkin ada dari rekan-rekan wartawan ingin menanyakan atau memberikan tanggapan untuk kami persilakan. Ya. Untuk penangkapannya bahwa tersangka kabur di wilayah Maluku Utara di Kecamatan Surpipi, Tidore. Jadi kami dapat informasi setelah kami cek, ternyata tersangka atas nama HR ini kami tangkap pada tanggal 18 Februari di Maluku Utara. Jadi untuk jumlah tersangkanya bertambah 1 lagi menjadi 20 tersangka dengan rangkaian kasus yang kebakaran dan termasuk juga pembunuhan.
Dan izin perannya HR sendiri apa sih? Untuk perannya HR ini yaitu motifnya karena korban dan teman-temannya melakukan penyerangan duluan, sehingga dengan modus dia mengambil pisau 4 tenda, dan untuk barang bukti sudah kami perlihatkan di depan, sehingga TSK bergabung dengan TSK yang lainnya yang sudah kami tangkap untuk melakukan pembunuhan pada rekan yang lain. Berarti yang Warga Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu dikejutkan dengan ditemukannya jasad anak kecil tanpa kepala. Jasad anak kecil tersebut ditemukan di kebun semak belukar di Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur pada Kamis 3 Maret pagi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Yogi Wahyudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yogi. Oke, selamat sore Tribuners. Jadi izin melaporkan, kemarin memang masyarakat Dusun Subing Jaya, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, sempat digegerkan dengan ditemukannya satu mayat ya, mayat laki-laki umur 11 tahun tanpa kepala ya, terpisah dari badannya. Nah, kemarin memang sempat ada bentrok antara warga dengan kepolisian karena tidak ditemukannya pelaku. Nah, ketika kepolisian melakukan penelusuran, akhirnya pelaku ditangkap ya. Dan tadi baru saja mendapat update terbaru. Jadi motif pembunuhan terhadap mayat anak kecil tersebut ya, yang bernama Raffi, umur 12 tahun, maaf, itu karena berebut buah durian yang jatuh. Menurut Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, AKP Ferdiansyah mengatakan kemarin hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 4.30 tersangka atas nama Khairul berumur 45 tahun bersama dengan ayahnya sedang berada di dalam gubuk areal perkebunan di area Desa Rajabasa Lama. Nah, ketika tak lama berselang dari situ ada durian yang jatuh dan diambil oleh si korban Raffi ya. Nah, ketika dibawa oleh Raffi, yang diambil itu merupakan areal perkebunan milik si pelaku. Nah, ketika pelaku ingin mengambil durian tersebut, korban itu menodongkan sebilah pisau ya kepada pelaku. Korban menodongkan pada pelaku. Namun seketika direbut oleh pelaku dan pelaku langsung menusuk dan mendorong dan memenggal kepalanya. Nah, setelah dari situ pelaku mencoba untuk menghilangkan barang bukti ya, dengan cara dipisahkan antara mayat dan kepalanya 50 sampai 100 meter dari lokasi, dan sempat ke area sungai ya untuk membersihkan kondisi tubuhnya yang penuh darah, pakaiannya dibuang, membersihkan pisau dan lain-lain. Namun ketika dikonfirmasi kepada kepala dusunnya, Zakwan, dia mengatakan jika sebenarnya Khairul itu dalam gangguan jiwa karena beberapa waktu lalu juga pernah melakukan pembongkaran makam, kuburan seperti itu di desa itu juga. Ketika diwawancara dengan warga-warga sekitar juga, warga mengatakan memang sudah geram dengan si Khairul yang dikabarkan dalam gangguan jiwa. Namun Kasat Reskrim sampai detik ini belum berani memastikan untuk apakah dia orang dalam gangguan jiwa ataupun bukan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan paman korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Gimana minta dari pihak dari keluarga kita untuk dengan adanya musibah itu? Ya untuk awal kita kan ini ya shock lah ya kan. Ya karena pertama kejadian tadi pagi kan dengar kayak gitu, kita langsung ke TKP gitu. Oleh TKP lihat dari anggota kepolisian yang udah ada di tempat ya kan. Jadi kita di situ ya melihat situasi yang sudah memang korban memang mayatnya sudah tidak berkepala lagi gitu ya kan. Jadi saya selaku pamannya ya shock lah. Artinya ya enggak
sekilas nggak bisa terima ya, cuman sudah kita ulangin lagi ya, mau diapain lagi ya kan gitu loh. Tapi si korban ini lagi memang nunggu duluan, Bang? Enggak, jadi tadi pagi memang jalannya kata si warga memang jam subuh. Subuh itu dia berangkat sama teman-temannya. Nah, setelah itu dia nggak tahu di TKP itu dia terpisah sama teman-temannya gitu loh. Ya, jadi ada suara teriakan, cuman teman-temannya itu udah nggak ada di situ. Korban ini anak berapa sih, Bang? Dari anak berapa? Dua. Dari berapa saudara? 3. Korban ini siapa namanya? Raffi. Kelas berapa sih? 5 SD. Abang namanya siapa? Mispan. Warga Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung digegerkan dengan ditemukannya mayat tanpa identitas. Mayat tak dikenali itu ditemukan di sebuah sumur. Tak ada satupun warga sekitar yang mengenali sosok mayat tersebut. Pihak kepolisian juga masih menyelidiki kasus ini. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Indra Simanjuntak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Indra. Ya baik, Mei dan Tribuners, penemuan mayat di sumur wakaf atau dikenal juga dengan nama sumur Bandung ini memang menjadi perbincangan hangat di warga Metro karena lokasi ditemukannya itu berada di salah satu sumur tertua di mana sampai hari ini masih dimanfaatkan sebagai warga untuk pasokan air bersih. Nah, dari saksi mata Sarmin yang kami temui di TKP, mayat tanpa identitas ini ditemukan sekitar pukul 11 kemarin, itu dengan posisi tertidur dan telah dikelilingi semut, begitu Mei. Kemudian karena curiga dan takut, saksi mata ini melaporkan ke Pamong setempat, ke RW, dan diteruskan ke pihak kepolisian. Nah, dari informasi yang kami terima di TKP dari pihak kepolisian, itu tidak ada tanda atau luka di sekujur atau di tubuh korban. Dan informasi terbaru, korban ini mayat tanpa anonim ini merupakan tunawisma atau gelandangan berasal dari Kabupaten Lampung Utara dengan identitas namanya Gofar. Demikian, Mei. Ya, baik. Terima kasih Indra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update.
Operasi pasar minyak goreng kembali digelar oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Kali ini operasi pasar ini digelar dari Selasa 1 Maret 2022 hingga Sabtu 5 Maret 2022 mendatang. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Padang, Rahmat Panji, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Panji. Baik, rekan Mei, sebelumnya operasi pasar ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang menggandeng Apical Group dengan beberapa PT-nya. Operasi ini berlangsung dari hari Selasa kemarin itu rekan Mei sampai besok Sabtu. Berbeda dari sebelumnya, operasi pasar kali ini dilakukan di pasar satelit. Jadi Pasar Raya Padang, Pasar Tanah Kongsi, dan Pasar Bandar Buat, serta 5 pasar lainnya. Jadi ada 8 pasar satelit yang tempat dilakukan operasi pasar minyak goreng. Lalu untuk operasi pasar minyak goreng ini dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan karena melihat situasi distribusi minyak goreng di Kota Padang yang masih sulit, serta harga eceran tertinggi minyak goreng di Kota Padang juga masih belum merata. Seperti itu rekan Mei. Ya baik, terima kasih Rahmat Panji dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketersediaan minyak goreng hingga saat ini masih terbatas, termasuk di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejumlah toko di pasar tradisional di Kota Pelaihari banyak yang tak memiliki stok sejak beberapa hari lalu. Karena itu, begitu datang pasukan minyak goreng, warga langsung berdatangan untuk memburu minyak goreng. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Roy. Ya, terima kasih. Selamat sore rekan Mei. Kami informasikan seperti di sejumlah daerah lain di negeri ini, termasuk di Kalimantan Selatan dan beberapa daerah di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tanah Laut hingga saat ini pasokan atau ketersediaan minyak goreng juga masih terbatas. Di sejumlah kios-kios pedagang di pasar tradisional di Kota Pelaihari juga masih belum seluruhnya memiliki ketersediaan stok. Karena itu masyarakat di daerah ini, terutama kalangan ibu-ibu rumah tangga maupun mereka yang beraktivitas seperti pedagang-pedagang makanan, gorengan, mengalami kesulitan dan juga mulai memunculkan kegundahan di kalangan mereka karena semakin sulit mendapatkan minyak goreng. Kemudian pada kemarin ada beberapa toko besar di pasar tradisional Kota Pelaihari yang mendapatkan pasokan minyak goreng dalam jumlah lumayan banyak, seperti diantaranya di toko Amda, itu mendapatkan 400 karton atau totalnya sekitar 8.000 ke atas liter. Sejak pagi sekitar pukul 9 dibuka toko tersebut, warga juga terus berdatangan, dan kemudian dari pihak pemilik toko akhirnya membatasi pembelian karena tingginya animo masyarakat, di mana ketika awal saat pagi itu dilayani sekitar pembelian 3 bal, kemudian karena ternyata cukup banyak masyarakat yang terus berdatangan sehingga kemudian hanya dilayani 1 bal dengan tujuan agar ketersediaan tersebut bisa merata ke masyarakat di Kota Pelaihari. Demikian rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Roy atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang sembako. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak, siapa kalian Pak? Pak nih. Dari Desa Panyipatan, Kuringkit. Jualan-jualan? Oke, jualan di warung. Dapat minyak ya? Oke. Ya, sudah berapa hari nggak dapat minyak? Sekitar semingguan lah. Oke. Jadi cari-cari susah juga lah? Susah benar mencarinya. Baru hari ini dapat, baru ke pasar hari ini. Di Tokopedia berarti kosong nih minyak goreng? Di sana ada aja, cuman mahal. Jualannya yang mahal. Jualan sembako juga kan? Oke, jualan sembako juga. Minyak goreng juga? Oke. Tapi masih ada di Tokopedia? Masih ada? Ada, cuman yang mahal tadi. Oh, itu berapaan? Harga 19 dia belum jual. Kalau ini dapat murah tadi ya? Dapat murah. Dapat tadi ini? Dapat harga 14, ini 14.000. Cuman dapat beli cepat sedikit ya? Dapat 1 bal aja. Nggak boleh lebih ya? Nggak bisa. Ini Pak ya? Oh ini. Ini Pak Ani mendapatkan minyak goreng murah di toko Amda Pelaihari. Dia sangat senang karena mencari minyak goreng juga cukup susah ya. Oke, ini langsung mau pulang Pak ini?
mau cari-cari lagi, mudah-mudahan dapat ya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Daging sapi di Pasar Selipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat sudah mulai berjualan kembali pada Jumat 4 Maret pagi. Sebelumnya, para pedagang melakukan aksi mogok berjualan karena harga daging impor terlalu mahal, yaitu Rp140.000. Seorang pedagang daging sapi mengaku selama 4 hari mogok berjualan karena sudah merugi sekira Rp1 juta. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Munir. Baik, Sobat Tribuners, saya akan menjelaskan bahwa pada hari ini para pedagang daging sapi mulai kembali berjualan di Pasar Selipi, Palmerah, Jakarta Barat, di mana para pedagang ini tidak ada perubahan meskipun sudah mogok 5 hari karena memang harga daging masih tinggi sekira Rp140.000 per kilogramnya, dan ia berharap adanya tindakan dari pemerintah untuk menurunkan harga daging di pasaran karena selama 5 hari berdagang salah satu pedagang bernama Adi ini merasa rugi sekira 1 juta karena memang keuntungan berjualan sehari dia mendapat 200.000. Nah, Adi pun belum mengetahui apakah dalam waktu dekat ini bakal ada mogok susulan dari para pedagang sapi di pasar karena memang aksi mogok ini masih menunggu dari asosiasi, dan juga ia berharap para asosiasi pedagang daging sapi ini melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk menurunkan harga supaya para pedagang ini mendapatkan keuntungan. Sementara untuk harga tulang rusuk itu dijual oleh Adi sekira 100.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga rusuk itu hanya dijual 80.000 per kilogramnya, sehingga terjadi kenaikan 20.000 baik di daging ataupun di tulang rusuk. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Miftahul Munir, wartawan Warta Kota, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah di. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkat pabrik CPO PT Gemilang Cahaya Mentari Desa Tiangtara, Kecamatan Bakam, terhitung naik tajam, mencapai harga fantastis Rp3.850 per kilogram TBS. Sebelumnya, di tanggal 19 Februari lalu, harga kelapa sawit tercatat hanya Rp3.450 per kilogram TBS-nya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Bangka Pos, Edwardi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan Edwardi. Silakan Edwardi dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Memang benar sejak tanggal 3 Maret ini harga tandan buah segar kelapa sawit di Pulau Bangka mengalami kenaikan fantastis mencapai harga rekor tertinggi Rp3.850 per kilogram TBS. Nah, sementara harga di tingkat pabrik CPO, kemudian harga di tingkat pedagang di petani dibeli dari pedagang pengumpul sekitar Rp3.500 sampai Rp3.550 per kilogram TBS ya, per kilogram TBS. Ya, berdasarkan harga beli memang berdasarkan informasi yang kita peroleh dari Bapak Jamaludin, Ketua Apkasindo Kabupaten Bangka, memang beliau meminta agar para pedagang pengepul bertindak jujur kepada petani, karena dengan harga kenaikan ini harusnya petani kelapa sawit semakin sejahtera ya. Contohnya di Provinsi Bangka Belitung merupakan 2 provinsi, ada 2 pulau sawit itu Bangka dan Belitung. Nah, sementara di Pulau Belitung itu harga TBS sawit masih mengalami harga yang masih rendah, sekitar 3.200. Jadi banyak sekali selisihnya antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Padahal di Pulau Belitung sendiri sudah ada pabrik refinery. Pabrik refinery yaitu pabrik pengolahan minyak CPO menjadi minyak goreng dan turunan dari CPO lainnya. Jadi memang Apkasindo Bangka mengimbau agar para pedagang atau pemilik pabrik yang ada di Pulau Bangka dan Belitung juga melakukan tarif harga eceran tertinggi TBS yang sama seperti di Pulau Bangka. Kemudian naiknya harga TBS sawit di Pulau Bangka dipicu juga dengan naiknya nilai tukar petani yang cukup tinggi ya. Saat ini memang kalau harga TBS yang terbesar itu masih dipegang oleh daerah Medan atau Sumatera Utara. Tapi Babel juga Bangka Belitung sebenarnya sudah mulai menyamai yang harga TBS yang sudah ada di Pulau Sumatera yang lebih dulu memang perkebunan sawitnya. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Ya baik, terima kasih Edward di atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Apkasindo Kabupaten Bangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini harga TBS di pabrik 3.850, di kalangan petani 3.550. Ada sebagian ini ya, ada sebagian 3.500 tergantung jarak tempuh ya. Harga sawit di Pulau Bangka saat ini hampir menyamai provinsi Sumatera Utara, Medan. Ya, jadi laporan kawan-kawan Apkasindo Pusat bahwa harga sawit kita pun tinggi dan nilai tukar petani pun tinggi di Kabupaten Bangka. Berkat sawit ya. Ya. Kita tapi lumayan lah ya ini. Lumayan. Di sebagian pabrik ada 3.860. Variasi lah ya. Ya, ada sebagian 3.700. Inilah tergantung pabrik masing-masing lah. Iya. Tapi yang tertinggi hari ini di
pabrik tiang tarah DCM 3.850. Viral video seorang perempuan ditandu menggunakan sarung setelah melahirkan. Kejadian itu terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wanita yang bernama Ranti tersebut harus dibawa menggunakan tandu lantaran akses jalan yang dilewati tidak bisa dilintasi mobil. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Lutfi. Ya, Mai. Selamat sore dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, untuk video viral tersebut terjadi pada 27 Februari 2022. Nah, hal tersebut sebetulnya bukan menurut keterangan warga dan keluarga Ranti, kejadian tersebut bukan akan melahirkan, melainkan setelah melahirkan. Sebelumnya Ranti sempat dibawa ke Rumah Sakit Al-Ihsan untuk melahirkan, namun di saat di Rumah Sakit Al-Ihsan belum ada pembukaan sama sekali, lalu Rumah Sakit Al-Ihsan untuk mengarahkan keluarga untuk membawa pulang kembali. Setelah pulang hingga rumahnya, Ranti mulai koneksi kembali, lalu kembali dibawa ke bidan terdekat di Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Di sana Ranti melahirkan dengan normal. Setelah melahirkan baru ia dibawa menggunakan tandu karena kondisi jalan sulit dilalui oleh kendaraan baik mobil ataupun motor. Karena jalan tersebut belum ada pengerasan sama sekali, masih tanah merah, dan kebetulan saat Ranti dibawa pulang jalan tersebut licin karena setelah diguyur hujan. Dengan adanya video viral tersebut, Bupati Bandung pun langsung merespon. Beliau menginstruksikan kepada Camat dan Dinas PUTR untuk meninjau secara langsung bagaimana kondisi jalan tersebut dan kondisi ibu yang telah melahirkan yang ditandu oleh kain sarung dan bambu tersebut. Menurut camat setempat, jalan yang rusak tersebut akan diperbaiki sepanjang 800 meter, dan memang kondisi rumah Ranti merupakan desa ataupun kampung cukup terpencil, hanya di situ hanya terdapat 8 keluarga saja yang tinggal berdekatan dengan rumah Ranti. Dan walau demikian pihak Dinas PUTR telah turun langsung meninjau, melihat bagaimana untuk pembangunan jalan selanjutnya supaya masyarakat di daerah tersebut tidak kesulitan mengakses ketika hujan ataupun ketika panas. Nah, menurut camat setempat, menurut Camat Arjasari, untuk perbaikan jalan tersebut baru akan dilakukan pengerasan terlebih dahulu karena tidak memungkinkan untuk pengaspalan ataupun membuat hot mix. Mungkin cukup sekian, Mai, laporan dari saya. Ya baik, terima kasih Lutfi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan sepupu dari Ranti. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu kerasannya itu jam 2 subuh, udah dibawa ke Rumah Sakit Al-Ihsan. Kondisinya di sini hujan gerimis, jadi kepaksa walaupun dia kondisinya agak bisa jalan, dipaksa dibopong. Cuma kemarin kejadian yang viral itu dibawa pakai tandu pakai sarung, emang kejadiannya tuh dia itu udah ngelahirin. Cuman kan keadaan udah ngelahirin, dia gak punya tenaga apa-apa, jadi tandu dibopong pakai sarung waktu perjalanan mau pulang. Itu tuh sempat dibawa ke rumah sakit juga katanya? Iya, udah sempat dibawa ke rumah sakit dulu, ke Rumah Sakit Al-Ihsan. Cuman waktu itu belum ada pembukaan apa-apa, disuruh pulang dulu. Pas udah pulang, mungkin karena di jalan juga lama, ada pembukaan, dibawa lagi ke bidan terdekat, karena jauh ke dokter. Melahirkannya jam berapa teh? Melahirkannya jam 1.20. Siang? Iya, siang. Selain itu teh, akses jalannya seperti apa sih teh? Iya, akses jalannya itu ke sini masih jalan tanah, jadi susah untuk dilalui. Kalau nggak ada hujan bisa mobil ke sini, motor juga. Cuman kalau hujan nggak bisa, soalnya kendalanya jalannya licin dan nggak bisa dilalui sama mobil. Terus tadi juga katanya sebelumnya juga yang melahirkan daerah sini juga di
seperti itu ya, juga ya? Sama. Tahun-tahun kemarin juga ada yang ngelahirin di sini sama seperti itu. Sama, ya. Cuman viralnya sekarang gitu. Padahal kemarin-kemarin juga udah ada kejadian seperti ini. Melahirkan seperti ini juga. Harapannya apa sih Teh? Dan maksudnya untuk ke pemerintahnya sendiri gitu Teh, terutama untuk akses jalannya sendiri gitu. Ya harapan saya ya semoga jalannya cepat dibangun, ya lebih padat, bisa dijalani pakai mobil. Soalnya kan kendaraan di sini susah, pingin kemana-mana juga jalan aksesnya. Pingin dipercepat sajalah, pingin dibagusin jalannya supaya bisa cepat-cepat dilalui itu. Tim WRU BKSDA Kalimantan Barat bersama petugas Sintang Orangutan Center atau SOC menyelamatkan satu individu orangutan yang dipelihara warga desa Bernayau, Kecamatan Sepauk, Sintang, Kalimantan Barat. Saat ini orangutan tersebut dititipkan sementara di Sintang Orangutan Center sebelum nantinya masuk bergabung ke sekolah orangutan untuk belajar beradaptasi sebelum dikembalikan ke habitatnya di hutan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Agus Pujianto, wartawan Tribun Pontianak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Agus. Baik, dan kita di ada berada. Benar sekali, pada Selasa kemarin, tim WRU BKSDA Kalimantan Barat, Seksi Wilayah 2 Konservasi Sintang, itu merescue satu individu orangutan usia sekitar 5 tahun di Desa Bernayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Orangutan betina itu sudah dipelihara oleh warga setempat sekitar 4 tahun. Saat itu diperoleh saat masih bayi di Kabupaten Ketapang saat berburu. Pada saat itu warga tersebut melihat ada bayi orangutan yang ditinggal induknya, kemudian dibawa untuk dipelihara. Selama 4 tahun tersebut, orangutan tersebut sudah sangat jinak dan diperlakukan layaknya anak sendiri. Saat ini bayi orangutan tersebut berada di Sintang Orangutan Center untuk proses rehabilitasi sebelum nantinya dilepasliarkan ke hutan. Rencananya dalam waktu dekat juga setelah dinyatakan baik, kondisinya akan dilakukan sekolah orangutan. Kemudian informasinya juga bahwa orangutan yang di rescue tersebut untuk tahun yang 2002 ini baru yang pertama kali, dan BKSDA juga menyebut bahwa masyarakat saat ini sudah mulai aktif untuk melaporkan keberadaan satwa yang dilindungi kepada BKSDA. Kemudian BKSDA juga berharap agar masyarakat segera menghubungi BKSDA ketika ada melihat ataupun mengetahui keberadaan satwa yang dilindungi. Demikian, Mei. Ya, baik. Terima kasih Agus atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan BKSDA Seksi Wilayah 2 Sintang. Berikut tayangannya untuk Anda. Usianya berapa? Penyelamatan orangutan ini yang berjenis kelamin betina berlokasi di Desa Bernayau, Kabupaten Sintang, Kecamatan Sepauk. Itu berdasarkan informasi adanya masyarakat yang memelihara orangutan berumur sekitar 4 sampai 5 tahun. Orangutan itu didapat dari pada waktu mereka berburu di daerah Ketapang kilometer 110. Pada waktu itu mereka mendapatkan anak orangutan masih kecil dan dibawa mereka pulang dan dipelihara. Kemudian pihak BKSDA mendapat informasi dari Yayasan Planet Indonesia bahwa ada masyarakat yang memelihara orangutan. Oleh itu maka tim meluncur ke tempat untuk melakukan edukasi bahwa orangutan itu sangat dilindungi, dan oleh pemiliknya akhirnya diserahkan ke BKSDA Kalbar Seksi Wilayah 2 Sintang. Posisi orangutan itu sekarang berada di Sintang Orangutan Center untuk dilakukan pemeriksaan dan kemungkinan langsung rehab. Mudah-mudahan kalau nanti layak akan dirilis. Pasliarkan gitu Pak? Iya. Ada perlawanan nggak Pak dari pemilik itu? Pemilik sangat kooperatif. Mereka juga akhirnya sadar bahwa orangutan itu dilindungi, tapi mereka pas berburu ke daerah Ketapang itu tidak menemukan orang indukan lagi orangutan, hanya anakan, makanya mereka membawa pulang di center. Kalau tahun lalu ada berapa individu yang seingatnya? Tahun lalu sekitar ada 6 ekor.
6 individu orangutan. Pak, sejauh ini bagaimana sih keaktifan masyarakat untuk melaporkan satwa yang dilindungi ke BKSDA ini? Seorang WNA asal Australia, Matthew Alan Keeley, terombang-ambing di perairan Bengkulu. Matthew sendiri merupakan seorang pelaut dan sering berkeliling dunia demi surfing. Kini ia tidak dapat melanjutkan perjalanannya untuk surfing karena pandemi COVID-19. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Romi Juniandra, wartawan Tribun Bengkulu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Romi. Ya, baik. Terima kasih Mei, dan memang benar seorang warga negara Australia bernama Matthew Alan Keeley yang mengendarai kapal yachtnya mengalami kendala mesin di perairan Bengkulu pada Rabu tanggal 2 Maret 2022 kemarin. Saat itu pada pukul 1 siang Matthew mengalami masalah di bagian mesin sehingga membuat air masuk ke dalam kapal yacht miliknya. Kemudian Matthew berusaha memperbaiki sendiri dan air tetap masuk ke dalam lambung kapal. Kemudian Matthew berusaha mengubah arah atau jalur kapalnya menuju ke daratan Bengkulu untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Dan kemudian pada sore harinya Matthew berhasil mendapatkan atau berhasil sampai di perairan Bengkulu, tepatnya di pantai Tapak Padri. Di situ Matthew yang merupakan warga Australia ini beristirahat malam, dan pada keesokan harinya pada Kamis pagi Matthew berusaha untuk memperbaiki kapal yachtnya ini di Pelabuhan Bengkulu, Pulau Bay, Pelabuhan Bengkulu. Dan di saat itulah Matthew ditemukan oleh Angkatan Laut Lanal Bengkulu dan membawanya ke dermaga TNI Angkatan Laut di Bengkulu. Saat ini Matthew dan kapal yachtnya sedang sandar di lambung kanan kapal Angkatan Laut KL Ratu Samban. Sementara bagi Matthew sendiri, ini adalah perjalanan untuk membawa pulang kapal yachtnya ini dari Langkawi menuju ke Australia. Dia memang sengaja melewati Samudra Hindia agar bisa surfing di Kepulauan Mentawai. Dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Saumlaki, Maluku sebelum akhirnya menuju ke Australia. Dan saat ini Matthew dan kapal yachtnya ini masih berada di dermaga TNI AL di Bengkulu untuk menunggu cuaca memungkinkan dia berangkat kembali menuju ke Saumlaki. Demikian Mei dari Bengkulu. Ya, baik, terima kasih Romi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan Matthew Alan Keeley. Berikut tayangannya untuk Anda. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menambah rumah sakit jejaringnya untuk memperluas pembelajaran mahasiswa program profesi dokter spesialis atau PPDS. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama FK Unair dan RSUD Dr. Sutomo dengan RSIA Kendang Sari dan RSIA Kendang Sari Mer pada Jumat 4 Maret. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Sulfi Sofiana, wartawan Surya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Sulfi. Ya, selamat sore rekan Mai. Saya laporkan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kembali melakukan kerjasama untuk memenuhi kompetensi lulusannya dengan menambah 2 rumah sakit jejaring. 2 rumah sakit jejaring ini sebelumnya sudah terdapat kerjasama, namun dengan dilegalkan kerjasama ini maka bisa diterapkan modul pembelajaran dengan lebih efektif. Dan kerjasama ini dilakukan dengan rumah sakit ibu dan anak sehingga lebih dikhususkan pada PPDS, OBGYN, dan sejumlah prodi yang linear. Konsep kerjasama ini termasuk dalam Academic Health System atau AHS yang menjadi unggulan Fakultas Kedokteran UNER dan menjadi pilot project Kementerian Kesehatan kepada fakultas-fakultas kedokteran di Indonesia. Kerjasama ini juga akan menjadi dukungan pembelajaran bagi PPDS untuk mengikuti praktek seniornya di tempat kerja. Karena selama ini dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang juga berprofesi sebagai dokter tak hanya berpraktek di 2 rumah sakit pendidikan Universitas Airlangga, tapi juga berpraktek di sejumlah rumah sakit swasta. Dengan demikian, dengan kerjasama ini maka
mahasiswa PPDS bisa lebih leluasa untuk melakukan pembelajaran di luar rumah sakit pendidikan dan lebih efektif mengikuti pembelajaran praktek yang dilakukan senior atau dosennya di tempat kerja. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Sulfi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dekan FK Unair. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya jelaskan tadi bahwa kerjasama ini pertama tentu berorientasi pada bagaimana lulusan kita, baik dokter spesialis, ya, dan jenjang-jenjang yang lain yang ada di FK Unair bisa mempunyai suatu kompetensi yang disyaratkan. Itu yang tentu menjadi tujuan utamanya. Yang kedua, pola kerjasama ini yang mungkin antar beberapa prodi sudah terjalin kerjasama sudah lama, ini kita menjadi formalkan, kita legalkan, sehingga nanti dalam satu pelaksanaannya betul-betul formal dan katakan PPDS atau dokter muda itu tidak mengerjakan sendiri, tetapi di bawah bimbingan mengikuti dari supervisor yang bertugas di rumah sakit di jalan. Sampai saat ini FK kerjasama dengan berapa RSIA? Kalau RSIA tidak banyak ya, mungkin masih 3 ini, tapi terus akan kita kembangkan karena ini kan khusus yang berkaitan dengan pendidikan obstetrik dan ginekologi. Tetapi kita ketahui bahwa di FK Unair ini kan banyak prodi-prodi yang lain, bedah saraf, urologi, ortopedi yang tentu membutuhkan lahan di pendidikan di luar rumah sakit yang ada saat ini, yaitu Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Unair. Kami akan kembali selesai jeda sejenak. Tribuners tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kebakaran di area kilang PT Pertamina Persero kembali terjadi. Kali ini kebakaran pada area RUV Pertamina Balikpapan. Kebakaran terjadi pada Jumat 4 Maret 2022 sekira pukul 10.42 waktu Indonesia Tengah. PT Kilang Pertamina Internasional langsung gerak cepat memadamkan api dan memastikan kilang Balikpapan saat ini dalam kondisi aman dan tetap dapat beroperasi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Zain yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Zain. Baik, selamat sore rekan Mei. Jadi bisa dilaporkan bahwa insiden kebakaran yang menimpa kawasan kilang minyak PT Pertamina sendiri ini berawal dari percikan yang itu diperkirakan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dari percikan tersebut menimbulkan api yang langsung membesar dan menghanguskan satu pabrik plant 3B. Dari keterangan beberapa pekerja yang ada di lokasi yang berhasil melakukan evakuasi mandiri, menerangkan bahwa sebelum terjadinya kebakaran itu sempat ada suara gesekan, kemudian langsung diiringi dengan suara alarm yang memperingati bahwa seluruh pekerja untuk segera melakukan evakuasi keluar kawasan kilang karena ada insiden kebakaran.
salah satu pekerja bernama Hairullah tadi mengatakan bahwa setelah alarm berbunyi, dia langsung keluar bersama dengan pekerja lain. Ada yang berlari, ada juga yang menggunakan transport kendaraan perusahaan. Setelah sampai keluar, mereka langsung bergegas untuk melihat dari kejauhan bagaimana kondisi kebakaran itu terjadi. Pantauan dari kawasan Jalan Baru yang berada di 1 kilometer dari kawasan kilang tersebut, untuk tinggi api sendiri kurang lebih mencapai 5-10 meter ke udara dengan kondisi asap putih tebal. Nah, setelah kejadian percikan itu di awal, dari pihak Pertamina sendiri langsung mengerahkan kurang lebih 4 unit pemadam, ditambah juga dengan pemadam statis yang langsung melakukan upaya pemadaman ketika ada hawa panas yang ada di pabrik tersebut. Nah, beruntungnya untuk insiden kebakaran tersebut hanya menghanguskan 1 pabrik saja tanpa ada korban jiwa, dan selanjutnya mengenai kondisi pabrik di sekitarnya ini tidak terdampak dalam artian masih tetap beroperasi, sehingga pihak PT Pertamina sendiri memastikan bahwa stok bahan bakar maupun stok LPG di Kalimantan tidak terpengaruh atas kejadian insiden ini. Seperti itu, rekan. Ya baik, terima kasih Zain atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Area Manager Communication Relation dan CSR Kilang PT Pertamina Internasional. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada hari ini, tanggal 4 Maret 2022, sekitar pukul 10.32, terjadi flash di salah satu pabrik kami mempunyai plan 3. Flash terjadi sekitar pukul 10.32 WITA tadi pagi menjelang siang. Lokasi kebakaran berada di sekitar di tengah kilang, masih dalam perimeter kilang, dan berlokasi agak jauh dari pagar kilang. Kondisi pada pukul 11 tadi dan sampai saat ini api sudah bisa dikendalikan dengan mengerahkan 4 mobil pemadam kebakaran. Jadi selain 4 mobil pemadam kebakaran, juga di sekitar pabrik terdapat pemadam statis yang langsung bekerja pada waktu terjadi flash pertama kali. Kondisi api saat ini kalau kita lihat dari luar kilang sudah tidak ada lagi asap juga sudah tidak kelihatan, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik karena kondisi kilang saat ini sudah tetap beroperasi normal. Jadi di dalam kilang itu terdapat beberapa pabrik yang lain tetap beroperasi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Kebutuhan BBM dan LPG di Kalimantan tetap akan disuplai oleh kilang RU5 Balikpapan. Sampah berserakan di Jalan Terminal Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dikeluhkan warga. Menurut pantauan, sampah yang berserakan tersebut mengeluarkan bau busuk dan mengambil separuh jalan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sulbar, Kamarudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kamarudin. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya kabarkan bahwa jalan Terminal Wonomulyo itu dihiasi sampah busuk dan berserakan di jalan. Sampah busuk ini menurut keterangan warga sudah lama di jalan dan sangat mengganggu aktivitas warga di sekitar dan para pengendara yang melintas. Menurut keterangan Andi Hamzah, seorang warga Kelurahan Sidodadi ke Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, mengatakan bahwa sampah ini sudah ada sejak 3 bulan terakhir. Namun sampah ini membusuk karena petugas kebersihan atau petugas pengangkut sampah tidak datang dalam 3 pekan terakhir. Harapan Andi Hamzah mengenai sampah yang berserakan ini supaya agar pemerintah lebih sigap dalam menangani persoalan sampah, dan harapannya petugas pengangkut sampah ini lebih cepat datang supaya sampah tidak menumpuk dan mengganggu aktivitas warga di sekitar. Saya juga melakukan upaya konfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, namun
sampai pada saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini tidak ada respon kepada kami. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Kamarudin dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi hal yang nyaman bagi banyak orang. Berbeda dengan seorang warga desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun yang bernama Aditya Saputra, yang memiliki ide inovatif dan kreatif untuk mengolah limbah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Berawal saat bekerja sebagai tukang las di salah satu bengkel di Pekanbaru, Aditya dan 3 rekannya mengolah limbah plastik menjadi bahan yang bermanfaat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Yeni Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yeni. Halo, selamat sore sahabat Tribun. Nah, baik, perlu saya laporkan bahwa bentuk inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh pemuda yang bernama Aditya Saputra, 31 tahun, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di mana berawal dari hobinya yang di bidang pengelasan dan bersama 3 rekan temannya yang saat itu sedang duduk bersembang. Nah, di mana mereka ini menciptakan satu inovasi alat yang berguna atau berfungsi dan bisa bermanfaat bagi khalayak ramai. Sehingga Aditya ini bersama rekannya menciptakanlah alat yang memang secara langsung mereka menciptakan dari barang-barang bekas, di mana dalam alat yang dibuat ini berasal dari tabung LPG ukuran 5,5 kilo, kemudian 3 filter mobil, ada selang kecil, kemudian ada besi penyangga. Nah, dengan bermodalkan sekitar Rp500.000, Aditya bersama rekan-rekannya ini justru menghasilkan BBM alternatif, di mana dengan memanfaatkan limbah plastik yang diketahui bahwa saat ini plastik ini tidak dapat terurai hingga 100 tahun ke depan. Namun ini persepsi yang jika memang tidak kita kelola dengan baik, di mana Aditya ini terbukti dari 5 kilo plastik yang dipadatkan didapatkanlah residu serta BBM alternatif yang menyerupai solar, minyak tanah, serta premium. Di mana ya sahabat Tribun, kita ketahui bahwa saat ini minyak tanah serta premium saat ini memang sudah tidak digunakan lagi. Nah, seperti yang dibuat oleh atau diciptakan dari Aditya ini, sampah plastik yang dipadatkan sebanyak 5 kg dan menghasilkan residu ini juga sendiri bisa dimanfaatkan atau bisa dibentuk ulang menjadi korek api atau korek api kayu ya, sahabat Tribun. Nah, kemudian dari jumlah yang dihasilkan dari 5 kg plastik ini sendiri sebanyak 500 ml untuk solar, kemudian 250 ml untuk jenis minyak tanah dan premium. Nah, sehingga persepsi bahwa sampah plastik ini tidak bisa terurai hingga 100 tahun ke depan, bahwa ini jika memang penanganannya itu sendiri tidak tepat. Dan ini terbukti ya sahabat Tribun, dengan pengasapan atau dibakar dengan suhu yang kurang lebih 300 derajat Celcius, dan di mana tidak menimbulkan asap juga, sehingga di sini tidak membahayakan. Nah, jadi inovasi ini memang harus dilihat oleh pemerintah setempat, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Karimun, bahkan Provinsi Kepulauan Riau, untuk bisa membantu atau memodifikasi alat atau yang diciptakan oleh Aditya Saputra yang saat ini memang warga asal Kecamatan Tebing tersebut. Sekian, Mei.
Ya baik, terima kasih Yeni Hartati atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penggagas sampah plastik menjadi BBM. Berikut tayangannya untuk Anda. Membakar sampah ini tanpa mengeluarkan asap, jadi berwawasan ramah lingkungan. Kemudian metode pirolisis ini dalam artian kita mengubah zat padat itu menjadi zat cair, seperti itu ceritanya. Nah, di dalam metode pirolisis ini dapat menghasilkan 3 produk. Yang pertama itu padatan yang berupa arang, residu sisa pembakaran. Kemudian produk yang kedua itu dia berupa biofuel cairan. Yang produk yang ketiga itu biogas. Nah, ini ke skala rumah tangga. Nanti mungkin kedepannya akan kita upgrade gitu. Sementara kita karena kita sudah dibina oleh perangkat desa, ini akan kita upgrade ke depannya seperti itu. Dari hasil pirolisis ini dia bisa menghasilkan BBM atau BBM alternatif yang siap langsung pakai. Kalau kita bahasa itu solar, yang hasil tabungan yang kedua itu minyak tanah, dan yang ketiga itu premium. Metode berkelanjutan tidak hanya cukup sampai di sini, nanti mungkin kedepannya kami akan mengembangkan juga inovasi-inovasi terbaru terkait dengan penanganan limbah sampah plastik. Sehingga pernyataan yang mengatakan limbah sampah plastik itu sulit terurai 100 tahun ke depan, itu benar adanya apabila penanganan kita tidak tepat. Nah, kalau kita menggunakan metode cara yang benar, dengan hasil yang bisa teman-teman lihat, dari penuhnya tabung reaktor ini, residu atau sisa pembakaran yang dihasilkan hanya 1 genggam, dan itu akan bisa dihancurkan gitu. Sampah ini akan terurai. Dalam proses metode pirolisis ini, kita kalau kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, kenapa tidak? Kan begitu. Yang tadinya kita hanya membakar secara primitif, kemudian kita timbun sampah ini tidak ramah lingkungan, dan dampak berkelanjutan dengan TPA yang timbun itu mungkin akan semakin lama akan memakan. Kita beralih ke informasi terakhir Tribuners, aktivitas nelayan yang dikenal dengan Milo Puke atau menarik jaring pukat menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat yang sedang berolahraga di kawasan Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Rezi Aswar, wartawan Tribun Padang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rezi. Iya Mei, ini disebut di mana tradisi ini dikenal dengan nama Milo Puke, di mana turun-temurun semenjak dahulu di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Di mana kegiatan Milo Puke ini mudah atau dapat ditemui di bagian pesisir di Sumatera Barat atau daerah Minangkabau. Di mana kegiatan Milo Puke atau menarik pukat atau jaring, di mana dibutuhkan setidaknya ada 6 sampai 10 orang. Untuk jaringnya sendiri memiliki panjang sekitar 100 sampai 200 meter dan disambung juga dengan tali tambang dengan total panjang diperkirakan sampai 600 sampai 800 meter. Di mana jaring ini dibentangkan dengan menggunakan perahu oleh nelayan ke bagian tengah laut. Selanjutnya nanti ditarik secara bersamaan, setidaknya membutuhkan tenaga nelayan 6 sampai 10 orang. Kegiatan ini dapat dijumpai pada pagi hari kalau untuk Kota Padang terdapat di kawasan Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk kegiatan ini dapat ditemui dari pagi hingga siang hari jika cuaca saat cerah. Namun pada saat cuaca sedang buruk, para nelayan tidak melakukan aktivitas Milo Puke. Namun aktivitas kegiatan Milo Puke ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di Kota Padang yang sedang melaksanakan kegiatan olahraga atau jalan-jalan santai pada pagi hari, di mana masyarakat yang sedang berolahraga menyempatkan waktu untuk singgah melihat proses bagaimana cara atau teknik masyarakat atau nelayan yang ada di kawasan bibir pantai menangkap ikan pada pagi hari, di mana masyarakat juga ikut menarik tali tambang yang ada mengarah ke laut untuk menarik jaring secara bersama. Nanti ikan yang setelah didapat langsung dibeli oleh pembeli yang sedang melakukan aktivitas di bibir pantai. Begitu, Mei.
Baik, terima kasih Rezi Aswar, wartawan Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!